Halo netizen, ini adalah Toyota Race tipe 1.2G. Nah, ini merupakan Toyota Race paling terjangkau yang dijual di Indonesia ya. Jadi, kalau sebelumnya kita udah pernah review yang tipe G 1000 cc turbo dan tipe GR 1000 cc turbo, sekarang ini yang bermesin 1200 cc tipe G. Dan mobil ini lagi ada di Plaza Toyota Green Garden. Untuk kontak personnya nanti akan gue cantumin di description di bagian bawah ya. Oke, sekarang kita lihat nih interiornya Toyota Race termurah ini ya, atau paling terjangkau ya. Untuk kuncinya kerennya, dia tetap menggunakan kunci smart key. Jadi dari semua tipe Race, kunci itu sama semua. Ada tombol unlock dan ada tombol lock di logo Toyotanya. Dan dia juga punya akses smart entry, cukup sentuh guratan yang ada di belakang handle ini untuk membuka dan mengunci. Dan kerennya juga sama seperti varian yang di atasnya, kalau kita set tombol pelipatan spion ini di auto, ketika kita kunci dia akan ngelipas secara otomatis, dan ketika kita membuka, nah dia spion akan terbuka seperti itu. Nah, untuk di interior juga ini sama seperti interiornya tipe G Turbo ya. Jadi di bagian interior tuh ada aksen merahnya di bagian samping jok, di bagian center konsol situ, di bagian belakang ventilasi AC, dan di bagian dalam grab handle ini. Untuk pengaturan jok pengemudinya juga lengkap ya. Ini gue taruh dalam dulu. Dia tetap ada height adjuster, ada recline, dan ada sliding juga. Di bagian sini ada tuas pembuka tangki. Dan sekarang kita masuk aja ya. Dan karena ini unitnya yang manual, kita nyalain itu harus injak rem dan injak kopling. Nanti lampunya ini akan menyala dan tandanya kita udah bisa nyalain si mesinnya Toyota Race tipe G ini. Oke, udah nyala. Oke, yuk langsung kita tutup aja. Oke, sekarang kita sudah berada di interiornya Toyota Race tipe G 1200cc ya. Dan seperti yang gue bilang tadi, interior ini hampir nggak ada bedanya dibandingin tipe G yang 1000cc. Dari bentuk dashboardnya pun juga sama, bener-bener kayak mobil-mobil JDM gitu ya, berlekuk dan banyak aksen yang unik-unik, bener-bener kayak mobil yang asli dari CBU Jepang. Dan untuk setirnya dari Race yang termurah ini juga kelihatannya masih mirip aja ya. Jadi rimnya ini belum dilapis kulit, dan pengaturannya juga sama untuk semua varian. Dia belum bisa teleskopik, cuma bisa diatur tiltnya aja. Di sebelah kiri ada tombol untuk pengaturan MID-nya, ada buat volume, tombol back, tombol trip, di tengah ada klakson sama airbag, dan di sebelah kanan ada tombol pengaturan buat ganti track, ganti mode, dan angkat tutup telepon. Di bagian bawahnya juga nggak ada tombol power untuk yang transmisi manual ya. Kalau versi otomatis dia ada tombol power untuk ngebuat transmisinya itu kayak lebih sigap gitu ya, jadi pas banget buat nyalip-nyalip gitu ya. Di belakang setir juga nggak ada pedal shift untuk yang tipe G, dia cuma ada yang di varian GR Sport paling atas. Di belakang setir cuma ada tuas lampu seperti ini, belum auto juga, ada switch lampu kabut, dan ada pengaturan wiper depan dan wiper belakang. Untuk instrumen cluster juga di Race paling terjangkau ini, instrumen cluster itu persis kayak di semua varian di atasnya ya. Beda sama kembarannya si Daihatsu Rocky yang varian paling bawahnya itu dia menggunakan jarum analog. Kalau di sini tuh tetap sama gitu ya. Di bagian tengah sini ada layar LCD yang besar banget yang isinya tuh MID dan tachometer. Tapi untuk di sebelah kanannya ada layar dot matrix untuk speedometer dan fuel gauge. Di sini odonya masih 26 km, ada temperatur udara luar juga. Terus ada trip A, trip B, MID-nya di sini ada konsumsi BBM langsung dan konsumsi BBM rata-rata, sisa jarak tempuh, jam analog kosong. Ada layar peringatan ini bensin udah mau habis, dan setting layar itu juga lengkap ya, ada buat brightness layar, setting kalender. Desainnya juga bisa diganti, jadi bentuk tachometernya ini bisa kita ganti-ganti. Yang masing-masing itu udah ada display opening dan closingnya juga, jadi setiap kita nyalain mobil atau kita matiin mobil dia punya desain yang berbeda gitu ya. Yang pengen lihat itu bisa lihat di review Toyota Race yang pernah gua tayangin sebelumnya ya, atau Daihatsu Rocky juga sama. Di bagian setting ini bisa buat setting lampu eco indikator, average fuel consumption ini bisa reset setiap kita isi bensin atau enggak. Terus ada opening display, ending displaynya,
ada standar atau eco, dan ada informasi tentang steering angle. Jadi kalau kita belum lurusin setir ketika mau parkir, dia akan memperingati kalau steering lagi posisi belok. Di bagian sini juga ada bunyian ya. Jadi ini bunyi buzzer. Yang pertama itu bunyi sen. Ini ada bunyi 1, bunyi 2, dan bunyi 3. Bisa kita atur. Dan di bagian bawahnya ada buat bunyi opening ketika kita nyalain mobil ya. Di bagian sini juga ada notification day setting. Jadi kita bisa nge-save atau nyimpen 10 tanggal favorit ya, dari mulai ulang tahun, terus perayaan pernikahan, car inspection day, maintenance day. Kita bisa atur sampai 10 tanggal spesial gitu ya. Di bagian door lock ini juga kita bisa atur auto door locknya mau ngikutin kecepatan mobil kah, atau dimatiin. Ada juga unlocking ketika mobil dimatikan. Terus ada bunyi bip bip kalau kita pencet remote-nya, bisa diatur volumenya. Terus ada pengaturan wiper depan, jadi walaupun dia nggak ada intermittent timernya, dia juga bisa nyambung ke kecepatan ya. Jadi semakin kencang kita berkendara, sapuan wiper intermittentnya akan semakin cepat. Dan ada juga shift reverse link rear wiper. Jadi kalau kita nyalain wiper depan terus kita masukin gigi mundur, wiper belakangnya akan otomatis menyala untuk membantu kita lihat ke belakang ya. Dan triple signal juga bisa dinyalain. Ini untuk setting maintenance, buat ganti oli, setting ini ya, ngereset semua settingan, dan bahasa juga banyak, bisa diatur segala macam. Dan balik ke MID-nya lagi. Jadi ini adalah salah satu instrument cluster yang paling canggih di mobil 200 jutaan. Lanjut ke sebelah kanan, ada ventilasi AC yang ini bisa dibuka tutup seperti ini, dan di depannya juga ada cup holder. Jadi kita bisa naruh minuman di depan sini supaya tetap dingin. Di bagian bawahnya juga ada tombol untuk mematikan traction control dan stability control. Jadi semua tipe sudah ada ya. Di bagian bawah ada tuas pembuka kap mesin, untuk pedal masih model gantung semua. Dan untuk yang versi manual ini dia nggak ada footrest-nya ya. Tapi untuk koplingnya ini juga enak gitu ya, kayak koplingnya Innova. Berasa mahal koplingnya, nggak berasa kopong kayak produk kembar Daihatsu Toyota kebanyakan ya. Untuk door trim ini hampir semuanya full plastik, full plastik bahkan ini. Tadinya gue kira ini tuh soft touch kayak di tipe GR gitu ya, ternyata ini plastik juga. Door handle tetap chrome. Ada pengaturan spion yang tadi di sini bisa buat ngelipet secara elektrik juga. Power window, auto up down-nya cuma di sisi pengemudi doang. Ada window lock. Door pocket ada 2 buah cup holder, ada speaker, dan tweeternya ada di sini. Seat plate polos ya, tapi di bagian karpet itu ada bordiran tulisan race. Di bagian sun visor pengemudi ada cerminnya walaupun gak ada lampunya. Terus di sisi luarnya ada card holder. Spion tengah manual dimming. Di bagian sini juga ada simbol untuk peringatan seatbelt belakang ya. Jadi siapa aja yang nggak pakai seatbelt ini akan ketahuan di sini. Ada lampu baca kanan kiri, bisa buat ngikut pintu juga. Sun visor kiri juga sama, ada cerminnya tapi nggak ada lampunya. Ada grab handle. Seatbelt belum bisa diatur naik turun, tapi untuk headrest bisa diatur naik turun. Lanjut ke tengah, untuk head unit semua varian dari Toyota Race ini memiliki head unit yang sama ya. Jadi ini head unitnya itu sebetulnya adalah Kenwood atau JVC yang di rebrand oleh Toyota. Jadinya untuk kualitas audio ini boleh diadu lah sama head unit yang bagus gitu ya. Di sini ada tampilan radionya, ada Bluetooth, USB, ada iPod juga. Untuk input USB-nya ada di sebelah sini, tapi emang gak ada input input CD ya. Zaman sekarang juga jarang orang pakai CD. Bisa buat atur brightness layar. Setting sistemnya juga banyak, ada user interface. Backgroundnya pun bisa diganti seperti ini. Dan lampu ambient light yang di sebelah kanan ini pun juga bisa diganti sesuka kita mau ganti warna apa. Dan yang kerennya juga, walaupun ini varian termurah gitu ya, dia tetap dikasih kamera mundur sama seperti varian di atasnya. Jadi overall fitur ini udah bagus banget gitu ya. Dan di bagian bawah ada ventilasi AC, ada tombol hazard tengahnya. Dan untuk pengaturan AC-nya juga sama seperti varian G Turbo ya. Jadi AC-nya ini digital tapi masih manual. Ada tombol buat
fan speed, ini untuk temperatur AC-nya dingin atau nggak dingin, jadi nggak ada heaternya, ada tombol off, tombol untuk sirkulasi udara, mode AC, dan ada satu tombol untuk max cool. Jadi satu tombol itu dia akan langsung ke posisi paling dingin dan fan speed yang paling kencang, biar ini mempercepat pendinginan ketika mobil lagi dijemur kayak gini ya. Dan sayangnya emang dibandingin varian yang ada di Jepang gitu ya, dia nggak ada defogger depan dan belakang, dan nggak bisa diatur arah AC-nya, nggak bisa ke kaki, nggak bisa ke kaca depan, ya udah ke muka aja bisanya. Lanjut ke sebelah kanannya, tadi ada start stop engine button. Di bagian bawah sini ada dua buah power outlet ya, yang satu model bullet 12 volt dan yang satu lagi model USB 2,1 ampere. Sama kalau kita nyalain lampu, di bagian sini tuh ada ambient light gitu ya, jadi di tempat koin ini akan ada pendaran lampu warna putih gitu biar kelihatan mewah. Dan kalau di sini nih saya nggak kelihatan ya karena lagi siang, tapi kalau di malam hari dia tuh ada ambient light warna putih gitu ya. Jadi sama seperti di sini dia ada ambient light warna putih tapi di ruang kaki. Ini keren banget. Dan untuk tuas transmisinya dia seperti ini. Jadi dia ada transmisi manual 5 percepatan, yang ini merupakan pertama kalinya untuk Rocky dan Race. Jadi di Jepang walaupun dia launchingnya lebih dulu, dia nggak ada transmisi manualnya, pertama kali di Indonesia. Dan ada transmisi di CVT, yaitu CVT teknologi Daihatsu, yang kalau Daihatsu bilang itu dual mode CVT ya, yang menggabungkan teknologi planetary gear dengan belt driven CVT kayak biasa. Jadinya rasa CVT itu enak banget dan benar-benar beda gitu ya sama CVT yang sebelum-sebelumnya dipakai di Toyota gitu ya. Di bagian sini juga ada tempat penyimpanan kanan dan kiri yang ada aksen merahnya ini. Di tengah sini ada parking brake, dan di center konsol ini juga nggak ada empuk-empuknya kayak di varian atas ya, tapi di dalamnya tetap ada tempat penyimpanan. Ada glove box yang ukurannya nggak begitu besar tapi lumayan walaupun belum soft opening juga. Ada airbag untuk penumpang depan juga, dan sudah ada alat pemadam api ringan khas mobil 2021 yang baru-baru keluar ya. Oke, cukup segitu aja untuk di bagian interior depan dari Toyota Race tipe G 1200cc ini. Yuk sekarang kita lihat ke kabin belakang. Oke, sekarang kita lihat ke kabin belakangnya dari si Toyota Race 1.2G ini. Nah, ini kita tutup dulu pintunya. Oke, untuk di belakang sini juga masih sama aja seperti varian yang lainnya gitu ya. Ini adalah posisi berkendara gue, tinggi gue 170 cm. Di sini masih ada 3 jari untuk legroom, jadi lega banget. Di belakang jok pengemudi tapi nggak ada seat back pocket ya, cuma ada di sebelah kiri doang. Dan di bagian belakang center konsol ini juga nggak ada colokan USB kayak di varian GR Sport. Dan di bagian kolong dari jok depan itu juga lega karena dia nggak ada subwoofer kayak si kembarannya Rocky yang varian ADS, Astra Daihatsu Styling. Dan untuk headroom, kalau misalnya ini headrest gue naikin dan gue bersender di headrest, ini masih ada 3 jari, 4 ya, 3,5 lah. Jadi masih lega sekali untuk orang yang 170 cm. Di atas ini ada satu buah lampu kabin di sebelah kiri, dan di sebelah kanan ada grab handle yang nggak ada gantungan bajunya. Untuk bagian jok sama seperti di jok depan, dia kain, masih belum dikulitin gitu ya untuk yang varian G ini. Tapi untuk soal safety lengkap ya, seatbelt 3 titik semua, headrest adjustable semua, ada input ISOFIX buat naruh kursi bayi, dan ini juga bisa dilipat 60-40 ya. Di sini ada tuasnya, dan ini juga bisa dibikin beda gini ya, jadi bisa dibikin lebih tegak atau lebih rebah. Lanjut ke door trim, sama seperti di depan. Di belakang sini dia full plastik, gak ada empuk-empuknya. Door handle chrome, dan power window turunnya lumayan habis tapi nggak full. Ada cup holder sama ada speaker. Oke, cukup segitu dulu untuk di interiornya Toyota Race tipe 1.2G ini. Yuk sekarang kita keluar dan kita lihat eksteriornya. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya dari si Toyota Race 1.2G ini. Nah, ini dia. Jadi sama seperti kembarannya si Daihatsu Rocky, dia menggunakan mesin 1200cc 3 silinder naturally aspirated dengan kode WAVE. Jadi ini mesin yang totally new. Jadi di Jepang walaupun di launching lebih dulu, mesin ini belum ada. Dia baru dipakai di
Toyota Race dan Daihatsu Rocky spek Indonesia. Untuk tenaganya juga mirip-mirip seperti di Toyota Agya atau Daihatsu Ayla ya, yang sama-sama menggunakan mesin 1200 cc tapi dia 4 silinder generasi sebelumnya ya, yang bernama 3NR. Tenaganya 88 PS dengan torsi yang lebih besar 5 Nm dari mesinnya 3NR, yaitu 113 Nm. Untuk pilihan transmisi ada dua, manual 5 percepatan pertama kali di dunia dan transmisi dual mode CVT semuanya ke roda depan. Untuk ruang mesin juga ya nggak begitu rapi sih, emang masih agak berantakan. Engine cover juga nggak ada, dan saking besarnya rongga di engine bay ini, kita bisa ngeliat kaki kita sendiri di kolong mobil. Di bagian ruang mesin juga ini belum dicat ya, jadi kelihatannya masih agak beleberan gini, tapi seenggaknya udah dikasih insulator atau peredam. Oke, yuk langsung kita tutup aja. Oke, untuk tampilan eksterior dari Toyota Race tipe G 1200cc ini juga masih mirip-mirip seperti 1000cc G Turbo ya. Jadinya dibandingin tipe tengahnya, si varian yang paling bawah ini juga nggak begitu beda gitu ya. Paling cuma di detail-detail minor aja, dan itu juga cuma orang-orang yang tahu aja gitu kalau ini adalah yang varian paling bawah. Buat orang awam gitu ya, ini masih kelihatan kayak Race yang paling mahal gitu ya. Soalnya kalau kita sebelahin ya, ini kebetulan banget tadinya si Race yang 12 tuh parkir di sini, jadi paling bawah, paling tengah, dan paling atas. Ini yang varian GR Sport, ini yang varian G biasa yang turbo ya dua-duanya. Dan yang gue baru nyadar adalah kalau di varian yang bermesin turbo, dia tuh ada lubang untuk intercooler di sini. Tapi untuk yang versi natural aspirated yang mesinnya 1200cc ini, kalau kita lihat di situ nggak ada intercoolernya. Jadi itu salah satu penanda kalau ini adalah yang varian 1,2 ya. Tapi untuk mukanya ini tetap sama, dia menggunakan bahasa desain Toyota, yaitu in look design, dan masih kelihatan cemberut khas mobil-mobil Toyota ya. Dan yang kerennya adalah lampunya tetap sama seperti yang varian G Turbo ya. Jadi lampunya ini udah full LED, dari lampu senja, lampu utama, lampu dim, dan lampu sena yang kelihatan ini nyalanya tuh kayak halogen, dia ternyata LED. Jadi nyalanya tuh soft tapi matinya cepet. Ini ternyata sudah LED. Tapi untuk fog lamp semua varian dia masih bohlam ya. Cuma bedanya kalau yang di varian GR Sport dia ada DRL di bagian sini, sama sennya dia sudah sequential LED. Udah bedanya itu doang. Lanjut ke bagian samping, baru nih kelihatan kalau ini adalah yang varian terendahnya ya, karena dia menggunakan velg single tone yang ukurannya lebih kecil, dia 16 inci dengan ban di sini GT Radial Campiro Ecotec berukuran 205/65 R16. Jadi 1 inci lebih kecil. Cuma kalau diperhatiin ya, desain velgnya ini kayak pernah dipakai di mobil Toyota sebelumnya ya, sebetulnya mobil joint venture juga, yaitu Pontiac Vibe atau Toyota Matrix ya. Jadi bentuk velgnya tuh, kipas-kipasnya tuh agak mirip sedikit ya. Untuk rem di depan sini sudah disc brake, di belakang masih tromol, tapi sudah lengkap ya, ada ABS, EBD, brake assist, traction control, stability control, dan hill start assist. Di bagian samping mobil juga ada claddingannya karena ini kan sebuah SUV crossover kecil, dan di bagian bawah juga ada sampai ke belakang. Lanjut ke fender. Untuk yang versi 1200cc ini emblemnya bukan turbo ya, tapi emblem dual VVT-i. Kalau yang varian GR tuh kan dia emblemnya turbo. Untuk spion juga sama, di sini warna body dan ada lampu sen LED-nya di samping. Udah dapat talang air. Door handle-nya beda, dia warna body, nggak chrome kayak di varian atasnya. Dan rem belakangnya seperti ini ya, tuh. Dia masih drum atau tromol. Lanjut ke belakang. Kalau misalnya kita nggak merhatiin emblem ya, orang nggak akan bisa bedain kalau ini adalah yang varian 1200cc, karena bedanya tuh dikit banget gitu ya. Dari lampunya aja tetap sama, dia tetap menggunakan lampu LED untuk lampu senjanya, sama lampu rem di sini juga LED, tapi untuk sen sama lampu mundur itu dia masih bohlam ya. Terus di bagian tengah dari bagasi ini juga ada garnish warna hitam gloss yang menyambungkan lampu kiri ke lampu kanan. Ada wiper juga di kaca belakang tapi nggak ada defoggernya. Di bagian atas tetap dikasih high mount stop lamp, antena tetap shark fin, dan di bagian bawah ini rame emblem ya. Di sebelah kanan ada emblem G untuk variannya, dan sebelah kiri ada emblem Race dan emblem 50th anniversary, karena tahun 2021 ini merupakan ulang tahunnya Toyota
asal motor Indonesia yang ke-50 tahun di Indonesia. Di bagian sini ada kamera mundur juga yang tadi sudah tersedia di semua varian. Di bawah sini juga ada sensor parkir yang integrated gitu ya. Jadi dia kalau udah deket objek dia akan nampilin jaraknya di instrument cluster. Dan di bagian bumper bawah itu ada reflektor di kanan dan kiri. Untuk bagasinya dia dibukanya pakai tombol di sini. Jadi nggak pakai tuas manual. Nah, seperti ini. Jadi ukurannya tetap sama seperti varian lainnya ya. Di 369 liter, lumayan besar untuk di kelasnya. Di bagian bawah lantai bagasi ini juga ada ban serep, cuma bedanya di sini kaleng ya. Tapi dia tetap punya fitur yang kita bisa menurunkan lantai bagasi ini supaya jadi lebih dalam ya. Cuma kalau kita lipat joknya, dia jadi nggak rata lantai ya. Tapi tenang, kalau misalnya kita mau rata lantai, ya tinggal di atasin seperti ini aja. Tuh, udah jadi rata lantai. Di sebelah kiri polos nggak ada apa-apa, tapi di sebelah kanan ada lampu bagasi yang di bawahnya juga ada tempat penyimpanan seperti ini. Oke, yuk sekarang kita tutup aja. Oke deh, kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari Toyota Race tipe G 1200 cc tahun 2021 ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau dalam penyampaian review. Dan tadi ya, mobil ini lagi ada di Plaza Toyota Green Garden. Untuk kontak personnya bisa lihat di description di bagian bawah aja. Oke, terima kasih sudah telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.